Hai guys, kita nih ya sebagai generasi Z pasti harus selalu tampil yang namanya up to date, harus selalu kece dan menarik ya kan? Tapi kadang yang jadi masalah buat kita tuh satu, yes kita nih kadang bokek alias gak punya uang, mau minta ke parents, mau minta ke orang tua, tapi pastinya kan gak enak ya kan kalau kita minta selalu. Tapi tenang aja guys, di zaman sekarang ini ya kita mau buka usaha itu mudah banget loh. Apalagi nih ya, kita itu tinggal di Indonesia, yang rata-rata orangnya itu selalu kreatif dan selalu mencari cara. Kita bisa nih buka usaha dengan menerapkan ekonomi kreatif. Buat kalian nih ya yang belum tahu ekonomi kreatif itu artinya adalah kita membangun ekonomi atau usaha dengan mengedepankan cara-cara yang kreatif atau tidak seperti biasanya. Membangun usaha dengan ide kreatif itu dasarnya adalah ide. Jadi, kalau kalian punya yang namanya ide, pasti deh kita bisa bikin usaha baru milik kita sendiri. Selain itu, ekonomi kreatif juga tidak memiliki batasan. Kalian mau jual apapun juga bisa. Terlebih generasi Z sekarang kan suka membeli barang-barang yang estetik gitu. Terakhir nih ya, ekonomi kreatif itu juga harus ada yang namanya kerjasama. Gak harus yang besar-besar kok. Kalian loh dibantu keluarga itu juga udah masuk yang namanya kerjasama. Jadi nih ya guys, sebenarnya kita menerapkan ekonomi kreatif itu gak susah amat kok. Ada banyak banget ide-ide ekonomi kreatif yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan modal apapun yang kita punya. Jadi nih ya, misalkan kita tuh punya lahan kosong yang gede, tapi kita nggak tahu mau dibuat apa lahannya. Kita coba berpikir kreatif dan bisa kita manfaatin lahan itu untuk membangun tempat rekreasi dengan bercorak budaya Indonesia loh. Tempat rekreasi dibangun sedemikian rupa dengan fasilitas wahana permainan seperti roller coaster, museum budaya, dilengkapi dengan jajanan street food buat pengunjung yang lapar. Juga adalah musik untuk menemani pengunjung, bahkan kursi, meja, dan dinding-dinding pada tempat rekreasi juga dapat dicat dengan desain batik supaya unik. Tidak hanya menyerap tenaga kerja, tapi tempat rekreasi yang berbasis budaya daerah mampu meningkatkan kecintaan masyarakat kepada budaya Indonesia. Nah, habis ini kita mau lihat lebih lagi nih, ekonomi kreatif di tempat rekreasi itu ada apa aja sih? Oke, let's go! Guys, aku pasti yakin wahana favorit kalian di tempat rekreasi itu pasti roller coaster. Dan siapa sangka nih guys, sebenarnya membangun roller coaster itu menggunakan prinsip polinomial. Yes, kalau kalian berada di kelas 11, pasti kalian udah gak asing sama yang namanya polinomial. Nah, untuk membuat roller coaster, konsep yang dimaksud itu ialah grafik fungsi polinomial. Kalau kita lihat ya, lintasan roller coaster itu pasti banyak lengkungan naik dan turunnya kan? Lintasan naik turun itulah yang disusun demikian rupa menggunakan grafik fungsi polinomial yang utuh dan tidak terpisahkan. Oh iya, kalian sadar gak sih? Kalau kalian ke tempat rekreasi, pasti ada yang jualan makanan di food court gitu kan? Nah, food court itulah yang menjadi tempat masyarakat sekitar untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya melalui UMKM makanan. Contoh makanan yang sedang marak dijual di tempat rekreasi itu misalnya seperti milk tea, boba, cheese, jelly, dan masih banyak lagi. Tapi kalian tahu nggak sih persamaan dari ketiga makanan tadi? Nah, jadi boba, jelly, dan keju itu termasuk ke dalam jenis zat koloid. Nah, koloid sendiri artinya adalah campuran di mana fasa terdispersinya berupa zat dengan ukuran partikel yang lebih besar daripada larutan dan lebih kecil daripada suspensi yang terdispersi pada medium yang tidak saling bercampur dengan zat terlarut. Keju bisa diolah dalam bentuk apa aja sih? Jadi, produksi keju itu bukan hanya sekedar keju balok, tapi juga bisa dibuat keju dalam bentuk keju bubuk, cheese spread, dan cream cheese. Selain itu, dapat juga memproduksi keju mozzarella yang berwarna-warni atau biasa disebut dengan rainbow mozzarella. Dengan adanya rainbow mozzarella itu, orang-orang akan lebih tertarik karena ya warnanya lucu, menarik untuk difoto, dan juga instagramable. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat menikmati rainbow mozzarella. Rainbow mozzarella ini dapat dibuat menjadi berbagai macam makanan, salah satunya adalah sandwich. Keju yang di atasnya terdapat motif batik atau berbentuk batik juga dapat dijadikan salah satu menu. Nah, selain keju, kita juga dapat berkreasi dengan jelly dan puding loh.
jelly dan puding ini dapat dibentuk, misalnya dibentuk sebuah karakter kartun, atau dibentuk menjadi hewan, ataupun dibentuk menjadi alfabet nama sesuai dengan nama pembeli. Selain itu, puding atau jelly ini juga dapat dilukis. Nah, dengan begitu akan dapat menarik pembeli karena bentuknya lucu dan cocok untuk dijadikan dekorasi, hadiah, ataupun oleh-oleh. Terus biasanya sembari pengunjung jajan ataupun naik wahana, pastinya ada suatu hal yang selalu menemani. Yap, bener banget, itu adalah musik. Kemanapun kita pergi, pasti ada musik yang menambah suasana keceriaan saat di tempat rekreasi. Entah berupa lagu yang diputar lewat speaker ataupun live music oleh para pemain musik. Memang ya, musik itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tempat rekreasi. Selain itu, keberadaan musik di tempat rekreasi juga dapat membantu para pemain musik untuk mendapatkan penghasilan dari live musiknya. Biasanya kalau kita lihat live music di panggung gitu, sering lihat ada yang main gitar kan? Nah, buat kalian yang sedang mengagumi indahnya suara gitar ataupun malah hobi main gitar, kalian tahu nggak sih gimana caranya gitar itu bisa berbunyi? Gitar itu bisa berbunyi saat senar atau dawainya dipetikkan. Nah, ketika kita memainkan senar pada gitar itu, gelombang akan dihasilkan. Gelombang tersebut dipantulkan oleh kedua ujung dawai. Superposisi yang dihasilkan oleh kedua gelombang pantul dari kedua ujung tetap akan menghasilkan gelombang berdiri, sehingga membentuk gelombang stasioner. Gelombang stasioner tersebut terbentuk karena kedua ujung dawai terikat, sehingga kedua ujung dawai itu merupakan titik simpul gelombang. Oh iya, kalian juga perlu tahu nih, saat kita memetik senar gitar itu, petikan dari jari kita menghasilkan energi yang membuat gelombang dapat bergerak dan merambat dari ujung satu ke ujung lainnya. Tanpa energi tersebut, gelombang tidak akan bisa merambat. Gelombang pada gitar juga termasuk gelombang mekanik loh, karena dalam perambatan gelombang memerlukan media, yaitu senar atau dawai pada gitar. Kalian juga perlu tahu nih, kalau di Indonesia itu unggul dalam produksi gitar loh. Keunikan gitar lokal itu menjadi salah satu keunggulan dari produksi gitar lokal. Contoh keunikan gitar lokal misalnya, bekerja sama dengan pengrajin batik untuk memproduksi gitar dengan motif batik atau motif khas dari Indonesia lainnya. Selain itu juga bisa bekerja sama dengan pelukis asal Indonesia untuk menggambari gitar dengan keindahan alam Indonesia. Gitar-gitar tersebut dapat ditempatkan di tempat rekreasi yang dibangun suatu museum batik atau semacam expo dengan pajangan-pajangan alat musik yang bercorak batik, sesuai dengan konsep taman kreasi yaitu berbasis budaya. Ternyata penerapan ekonomi kreatif di tempat rekreasi benar-benar luas banget ya guys. Mulai dari roller coaster, UMKM makanan, sampai ke alat musik dan tentunya masih banyak lagi. Kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan diperkirakan akan terjadi sebagai dampak dari ekonomi kreatif. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan sekitar 5,76% setiap tahun. Pastinya kita penasaran nih, kira-kira perekonomian kreatif di masa depan bakal bertambah berapa banyak ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, langsung aja kita terapkan rumus barisan deret untuk memprediksi pertambahan ekonomi kreatif di Indonesia. Ayo coba kita menghitung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia untuk 10 tahun ke depan dengan mengacu pada data pertumbuhan 5,76% setiap tahunnya dan nilai besaran awal sebesar 1.100 triliun rupiah dari jumlah kontribusi ekonomi kreatif bagi PDB Indonesia dari data Fokus Ekonomi Outlook 2020. Jadi kita dapat memprediksi bahwa nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif bagi PDB Indonesia untuk 10 tahun ke depan akan mencapai 1.925 triliun 781 miliar 926 juta 750 ribu. Tahu nggak sih guys, pertumbuhan ekonomi kreatif juga menjadi acuan perkembangan ekonomi suatu negara. Semakin banyak jumlah usaha kreatif yang dikembangkan, berarti tingkat kesejahteraan rakyat semakin meningkat karena pertama, semakin banyak lapangan kerja. Kedua, pengangguran dapat berkurang. Ketiga, kompetisi bisnis lebih sehat. Yang keempat, semakin banyak investor yang menanamkan modal. Namun, pertumbuhan ekonomi kreatif tidak bisa berlangsung semudah itu. Banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah munculnya nafza. Nafza adalah akronim narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Penyalahgunaan nafza di Indonesia telah terjadi di mana-mana, oleh siapapun tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, maupun usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang menggunakan narkoba, yaitu faktor lingkungan dari teman sebaya yang juga merupakan faktor risiko tertinggi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Yang kedua, ikut teman-teman atau agar diterima di pergaulan-pergaulan.
dapat memicu remaja untuk memulai mencoba narkoba hingga menjadi kecanduan. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu juga membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba hingga akhirnya menjadi seorang pecandu. Penelitian menunjukkan bahwa mencoba narkoba pada usia muda akan meningkatkan risiko menjadi pecanduan di kemudian hari. Penggunaan narkoba juga bisa terjadi akibat naiknya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terus meningkat. Dampak penyalahgunaan dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial. Narkoba dapat menyebabkan gangguan saraf, sensorik yang akan mengakibatkan rasa kebas dan penglihatan buram hingga bisa menyebabkan kebutaan. Narkoba juga dapat menyebabkan gangguan saraf otonom. Gangguan saraf ini mengakibatkan gerakan yang tidak dikehendaki melalui gerakan motorik. Akibatnya, seorang yang dalam kondisi ini dapat melakukan apa saja di luar kesadarannya. Kemudian ada dampak psikis dan sosial antara lain adalah lamban kerja, hilang kepercayaan diri, tertekan, sulit berkonsentrasi, gangguan mental, antisosial. Semua dampak tersebut juga pastinya mempengaruhi ekonomi kreatif bangsa Indonesia, yaitu hilangnya dan berkurangnya generasi penerus bangsa yang memiliki keadaan jiwa, raga, dan mental yang sehat. Padahal generasi milenial yang mengambil peranan penting dalam kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mengatasi penyalahgunaan nafsa sebelum semakin parah. Pemerintah, sekolah, dan keluarga adalah pihak-pihak yang mengambil peranan penting dalam mencegah penyalahgunaan nafsa. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa hendaknya memberikan sosialisasi yang cukup bagi generasi muda untuk memberikan informasi jenis-jenis narkoba apa saja yang berbahaya bagi kehidupan manusia yang tidak boleh digunakan sembarangan. Pemberian sanksi dan hukum yang tegas bagi pengedar narkoba juga hendaknya dilakukan untuk mengurangi jumlah narkoba yang tersebar di Indonesia. Instansi pendidikan sebagai tempat generasi muda menimba ilmu hendaknya menanamkan pemahaman bahwa narkoba memberikan efek berbahaya dan berkelanjutan bagi saraf tubuh manusia. Sekolah juga bisa mendata siswa-siswi yang berpotensi dalam jaringan penyalahgunaan narkoba. Kemudian, sekolah melakukan komunikasi kepada orang tua siswa yang bersangkutan untuk memantau pergaulan anak di dalam masyarakat. Keluarga sebagai tempat anak dibesarkan sejak pertama kali lahir hendaknya memberi pengawasan ketat bagi pergaulan, psikologis, kehidupan medsos, dan kecemasan yang dialami anak. Orang tua dapat mengisi waktu luang anak dengan mengajak berolahraga, melakukan kerajinan tangan, mengikuti organisasi sekolah, hingga mengikuti Karang Taruna. Memposisikan diri orang tua sebagai teman dekat anak adalah hal yang penting agar anak dapat sharing tentang kesulitannya, pergaulannya, dan kondisi mentalnya. Maka dari itu, sebelum Nazza masuk di negeri ini, kita sebagai generasi milenial harus bisa memilih mana yang benar dan yang salah. Karena kita sebagai penerus bangsa harus bisa memanfaatkan ekonomi kreatif sebagai wadah pengembangan diri untuk berkarya, bukannya malah bersenang-senang untuk kenikmatan semata. Ekonomi kreatif merupakan suatu wadah yang efektif dan efisien sebagai tempat generasi muda untuk berinovasi dan berkarya dalam mengembangkan diri dan prestasi. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menghimbau anak-anak muda kreatif dan inovatif, serta para pelaku usaha rintisan untuk memanfaatkan momentum perubahan global dan disrupsi industri yang terjadi. Dalam situasi yang penuh perubahan ini, terbuka peluang yang sangat besar bagi pendatang baru di ekonomi digital untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Maka dari itu, anak muda dengan kreativitas dan inovasinya memiliki peluang yang lebih besar untuk merespon hal tersebut. Pada saat yang sama, terbuka pula peluang bagi mereka yang mau memanfaatkan situasi. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa meningkatkan kontribusi produk dan menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Memang, begitu besar peranan ekonomi kreatif bagi kemajuan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ayo kita berkreasi bersama dan wujudkan ekonomi Indonesia yang maju. Thanks for watching guys.